Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Tatan Suherman, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bandung. Pada hari ini saya akan membuat video tentang aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Dibantu oleh rekan saya yang bernama. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rika, saya mengajar di kelas 5. Oke, terima kasih Bu Rika sudah menyempatkan waktunya untuk membantu saya. Dan nanti juga akan dibantu oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu Teti Hartati. Baiklah, mari kita mulai. Oke. Halo, apa kabar Ibu Rika? Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Tatan. Bagaimana Pak Tatan kabarnya? Alhamdulillah baik dan harus semangat karena kita menghadapi tahun pelajaran baru. Betul, kita harus semangat Pak Tatan karena kita kan anak-anaknya baru ya sekarang. Betul. Jadi kita harus semangat membuat mereka mencapai tujuannya tahun ini. Betul. Nah, Bu Rika kan sekarang kelas 5. Kira-kira udah kurikulum merdeka atau masih berkilas? Kita sudah kurikulum mereka Pak Tatan. Alhamdulillah sudah mulai mengimplementasikan kurikulum merdeka ya. Iya. Oke, kalau begitu untuk diobservasi nanti kira-kira apa materi yang akan Ibu sampaikan? Insya Allah besok saya akan menyampaikan materi tentang cahaya dan proses penglihatan manusia. Oke, berarti itu masuk ke mata pelajaran IPAS berarti ya? IPAS. IPAS, betul. IPAS itu berarti kan ciri khas dari kurikulum merdeka ya, tidak ini disatukan antara IPA sama IPS. Iya, sekarang iya sudah terpisah-pisah tapi IPA dan IPS bersatu ke IPAS. Untuk tujuan pembelajarannya nanti yang ingin dicapai apa? Tujuan pembelajarannya saya ingin supaya bisa mengimplementasikan sifat-sifat cahaya pada kehidupan sehari-hari. Kadang kan kita anak-anak hanya memberikan teorinya saja, tapi saya ingin mengimplementasikannya pada kehidupan sehari-hari. Cermin itu dipakai untuk apa saja sih sebenarnya? Jadi langsung kehidupan nyatanya ya. Betul. Kemudian untuk tadi kan tujuan pembelajaran nih untuk anak. Sekarang untuk diri ibu sendiri nih, pengembangan dirinya, area fokusnya mau tentang apa? Untuk area fokusnya saya ingin mengimplementasikan memfasilitasi anak-anak supaya bisa mencapai tujuannya. Oke, kira-kira strateginya apa nih untuk mencapai tujuan pembelajaran sama area ini? Alhamdulillah saya sudah menyiapkan strateginya, tapi kan pertama-tama saya membuat modul ajarnya terlebih dahulu atau PPP ya. Benar, PPP sekarang modul ajar. Kemudian saya juga menyiapkan medianya dan untuk cara belajar strateginya sudah saya persiapkan. Luar biasa. Masya Allah, bagus RPP-nya juga mungkin nanti bisa di-share ke saya lewat itu ya, lewat HP ya gitu. Iya betul, betul saya sudah mempersiapkan ini RPP-nya. Siap, bagus sekali Masya Allah. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran sama pengembangan diri Ibu tercapai ya. Amin. Nanti diobservasi, mungkin cukup sekian, sampai bertemu kembali besok. Ya, terima kasih Pak Tokan, mohon doanya besok semoga lancar ya. Amin, amin. Ya. Mungkin cukup sekian observasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, mohon Ibu. Assalamualaikum anak-anak. Selamat sekali anak-anak Ibu hari ini. Gimana? Sehat semua? Luar biasa. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Prawira tolong dipimpin doanya dong. Are you ready? Finish. Greeting. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Hari ini ada yang nggak masuk tuh kira-kira? Ada. Siapa? Siapa lagi? Eva. Ya, udah konfirmasi lewat WA ke ibu sakit katanya. Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya. Oke, sebelum
kita belajar biar semangat. Kita tepuk dulu ya. Tepuk 5B, apa kan? Tepuk 5B. Iya, hebat semuanya. Oke, sebelum kita belajar, Ibu mau mengingatkan lagi. Kemarin kan Ibu udah ngasih tahu ya. Kemarin kita belajar tentang sumber energi. Masih ingat nggak sumber energi di bumi ini sumber panas dari mana? Matahari. Matahari adalah sumber energi yang terbesar. Apa lagi? Api. Api. Kemudian? Ya, sumber energi ini juga menghasilkan cahaya. Matahari adalah sumber cahaya yang terbesar. Kemudian ada api dan lampu yang dipakai kita. Nah, sekarang belajar, makanya kita bisa membaca buku dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai cahaya dan penglihatan. Supaya apa? Tujuannya supaya kalian nanti bisa tahu sifat-sifat cahaya itu apa sih, dan nanti jenis-jenis cerminnya itu yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja dan buat apa, ya? Jadi kalian tidak cuma tahu teorinya, tapi kalian nanti bisa, oh ini ternyata dipasang di sini tuh buat ini. Oh ini ternyata kacamata tuh buat ini, ya? Ya, oke. Kita akan belajar cahaya dan penglihatan. Cahaya dulu ya. Oke, sumber cahaya. Sumber cahaya di dunia ini ada beberapa. Yang terbesar itu tadi apa? Matahari. Kemudian ada apa lagi? Api. Ya. Kemudian? Lampu. Nah, lampu ini digunakan supaya terang, jadi kita bisa melihat buku, ya kan? Ya, betul. Oke. Cahaya itu punya sifat keringatan. Nah, salah satu sifatnya, coba buka buku halaman 4 mengenai sifat-sifat cahaya. Ya, sifat, bacain nomor 1, sifat cahaya apa? Cahaya bisa merebak lurus. Kita buktikan ya. Siapa yang bawa senter? Senter coba ke depan satu orang. Ya, kita akan buktikan betul tidak cahaya itu merebak lurus. Caranya nanti kita akan set cahaya ini ke belakang situ, apakah betul cahayanya lurus atau dia belok-belok. Kita buktikan ya. Ya, coba aja fokuskan ke depan. Oh, jangan pakai yang kedip-kedip, yang lurus. Ya? Ada yang lebih besar? Ada yang lebih besar selain? Ya, oke. Yang penting kita tahu ya, kalau misalkan cahaya itu bisa, nih, kalau ibu senterkan ini ke belakang, ini cahayanya lurus nggak? Lurus ya, nggak belok-belok ya? Iya, oke. Ya, terima kasih. Ini kalian bayangkan adalah matahari, ya. Terus ibu akan senterkan ke depan ya. Apakah cahayanya belok-belok? Ya, tapi lurus ya ke depan ya. Ya, betul. Jadi betul tidak kalau cahaya itu berangkat lurus? Ya. Terus sifat yang kedua, coba Saumi bacakan apa? Cahaya dapat dipantulkan. Kita buktikan. Ibu sudah punya cermin. Coba lihat. Kalau misalkan terpantul, cahaya ibu pantulkan ke sini akan berbalik ke belakang. Buktikan ya, lihat. Coba kalian lihat di belakang, apakah ada pantulan cahaya? Tuh, lihat tuh, terang ya di belakang ya. Ya, itu buktinya bahwa cahaya dapat memantul. Oke, sifat yang ketiga, coba saya bacakan apa? Cahaya bisa menembus benda bening. Nah, cahaya bisa menembus benda bening. Coba lihat, benda bening di sini apa ya? Kaca jendela. Kita buktiin lagi. Coba, nih, ibu sorotin ke situ, cahayanya nembus nggak tuh di lemari itu ada cahaya nggak? Ada ya, ternyata menembus kan? Ya, tapi kalau ibu tembusin ke sini ke tembok kelihatan nggak di belakang? Enggak, karena terhalang sama tembok. Kemudian sifat cahaya selanjutnya nomor 4
apa? Coba bacain sawah. Apa? Cahaya dapat dibiarkan, disebarkan. Itu kita buktikannya agak sulit, nggak ada bendanya. Tapi kalian pernah lihat pelangi? Kalau misalkan udah turun hujan, di atas itu masih ada titik-titik air, ya. Pada saat titik-titik air itu kena cahaya, itu akan dibiaskan, jadi menyebar. Biasanya menghasilkan warna-warna pelangi. Ya. Kemudian nomor 5. Bacain ya, Naura. Cahaya dapat diuraikan. Oh, maaf, dapat dibiaskan. Ibu koreksi ya. Untuk yang dapat dibiaskan, kalau misalkan kalian masukkan sendok ke gelas yang ada airnya, pernah nggak? Pernah. Si sendoknya bentuknya sama nggak sama yang kita lihat sebelum dimasukkan? Jadi apa? Bengkok kan seperti bengkok ya, padahal itu tidak bengkok. Hanya karena ada cahaya yang masuk ke air, itu si cahayanya terbiaskan, jadi si sendoknya terlihat seperti bengkok. Kemudian yang kelima, cahaya dan bisa diuraikan. Nah, tadi contohnya ya, yang setelah hujan kemudian ada titik-titik air, itu akan membiaskan cahaya yang menembus titik-titik air tersebut. Kemudian nomor 6, siapa yang membaca nomor 6? Ada, boleh. Ya, ketika cahaya dihalangi akan berbentuk bayangan. Ibu contohkan ke sini. Ini adalah benda yang menutupi cahaya dari papan tulis ini. Coba, kalau ibu sorotkan ke bendanya, apakah ada bayangan cermin di sana? Ada. Jelas ya? Ya, itu membuktikan bahwa jika ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Oke, selanjutnya kita akan mengenal jenis cermin. Jenis cermin ada berapa? Ada 3. 1, cermin datar. Pernah ngaca kalian? Nah, kalau kalian ngaca di depan cermin datar, yang terlihat di depan cermin kalian bentuknya sama tidak? Nah, berbalik tidak? Jungkir tidak? Tidak, sama ya, berdiri ya. Oke, jadi sifat-sifatnya apa tuh? Kalian bisa simpulkan nggak? Kalau kita berkaca cermin datar, sifatnya apa? Bayangannya, ukurannya sama. Kemudian tegak lurus. Sekarang cermin yang kedua yaitu cermin cembung. Contohnya apa ya cermin cembung? Coba, kalian pernah lihat cermin yang dipakai di motor? Nah, ibu punya contohnya ya. Nah, ini adalah contoh cermin cembung. Ini spion motor. Kalau misalkan kalian lihat di kaca, bayangan yang kalian lihat lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Terus ukurannya ya lebih kecil ya. Tapi tegak lurus atau terbalik? Tegak lurus. Bayangan kalian tidak terbalik ya, tapi tegak lurus. Jadi cermin cembung ini mempunyai sifat bayangannya tegak lurus dan ukurannya mengecil. Yang ketiga adalah cermin cembung. Cermin cembung ini bentuknya kebalikan dari cermin cembung, jadi nanti melengkungnya ke belakang. Ya, ibu nggak punya contohnya, tapi kalian pernah lihat di belokan situ ada cermin besar, itu cerminnya cembung. Bayangannya akan lebih besar daripada aslinya. Ya, itu dipakai biasanya di pinggir-pinggir jalan. Itu cermin cembung ya. Kemudian untuk sifat bayangannya, kalau kita jauh dari cermin itu, bayangannya terbalik. Tapi semakin kita dekat dengan cerminnya, bayangannya akan kembali tegak. Ya, oke. Untuk cermin ada pertanyaan tidak? Ada yang mau bertanya tidak tentang cermin? Ada? Ada?
Kita lanjutkan ya. Mengenai penglihatan. Oke. Kita bisa melihat karena ada apa? Ada? Bukan ada mata, ada matanya. Tapi kalau kita matiin lampunya bisa lihat ya? Nah, jadi kita bisa melihat karena ada cahaya. Coba buktikan. Kalian merem? Kelihatan nggak? Nah, kelihatan apa kan? Nah, itu buktinya kalau kita melihat karena ada cahaya. Nah, ternyata mata kita itu ada bagian-bagiannya. Coba kalian buka halaman 12. Bagian mata dan fungsinya. Ya, Ibu punya gambar. Ini adalah gambar mata kalian ceritanya ya. Kalau kalian perhatikan di tengah-tengah ini ada yang berwarna hitam dan ini warna coklat, ada serabut-serabutnya. Kemudian di sini ada alis dan bulu mata. Ternyata masing-masing bagian itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Coba untuk yang pertama bagian alis, apa fungsinya? Melindungi mata kita dari air atau keringat agar tidak masuk ke dalam mata. Iya, kalau misalkan nggak ada alisnya, nanti ada tetesan mata langsung masuk ke mata, tetesan air masuk ke mata. Kemudian fungsi apa? Bulu mata. Coba bacakan. Melindungi mata kita dari benda asing seperti debu atau kotoran. Kemudian fungsi pupil. Nah, ini adalah pupil yang di tengah ini. Apa fungsinya? Coba bacakan. Bagian mata di tengah iris merupakan celah tempat masuknya cahaya ke bagian dalam mata. Nah, jadi kalau ada cahaya dari sini, masuknya itu bukan ke sini, tapi ke kuping. Sekarang bagian lainnya iris. Apa fungsi iris? Bagian mata yang berwarna berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Kalau lipatan mata, coba lipatan mata. Kulit yang melindungi bagian depan bola mata berfungsi juga untuk membasahi bagian depan mata dengan air mata saat mengetik. Iya. Nah, terakhir yang bagian putih ini ternyata juga punya fungsi. Fungsinya itu adalah untuk melindungi bagian dalam mata. Jadi mata itu nanti ada mesinnya supaya tidak terluka, dilindungi sama bagian selaput putih ini. Coba lihat teman-temannya, matanya ada yang bagian putihnya nggak? Ada. Nah, itu adalah untuk melindungi mesin matanya. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Apa aja sih bagian mata kita, di dalamnya ada apa aja? Ya, ada kabelnya gitu, ada mesinnya dicolokin. Nah ya, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, untuk pertemuan ini nanti kalian kerjakan halaman 16 ya. Sebelumnya ada pertanyaan nggak dari yang Ibu jelaskan barusan? Ada nggak? Nggak ada? Sudah paham semuanya? Sudah? Kalau gitu Ibu mau bertanya. Apa fungsi pupil? Azafat. Ya, jadi tempat masuknya cahaya ya ke dalam mata ya. Oke, semuanya sudah paham? Kalau sudah paham, oke, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah bahwa mata mempunyai fungsi untuk melihat, tetapi untuk melihat kita memerlukan apa? Cahaya. Cahaya di muka bumi, sumber yang terbesar sumber cahaya di muka bumi yang terbesar adalah matahari. Oke, sudah paham semuanya ya? Untuk pembelajaran minggu depan, nanti baca dulu teorinya mengenai bagian dalam dari mata, ya. Oke, sekarang kita tutup pembelajaran kita hari ini. Silakan ditutup dengan doa, Prawira. Are you ready? We are the best. We are okay.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Tatan Suherman dan rekan saya Ibu Rika. dan sama Ibu PP saya yaitu Ibu Teti Hantati SPP. Kali ini saya akan melakukan coaching pasca observasi, di mana observasinya setelah dilaksanakan hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024. Oke, kita mulai saja ya. Gimana Bunda? Apa kabarnya? Alhamdulillah. Gimana rasanya setelah diobservasi perasaannya? Deg-degan. Deg-degan? Iya, kemarin sih alhamdulillah sih lancar ya, tapi ada perbedaan antara kuliah dan dengan Dari modul ajar atau apa itu? Iya, dari modul ajar. Ada perubahan sih. Menurut Rika, jika direfleksikan nih, apa saja perubahan jika dari plan, dari yang ketemu ajar sampai ke pas pelaksanaan observasinya? Yang saya rencanakan pada saat semua anak membawa peraga, tapi ternyata pada kenyataannya tidak semua. Jadi pada saat praktek tidak bisa satu persatu anak Cuma sebenarnya cuma dicontohkan sedepannya. ya saya contohkan di depan juga kan ya Pak ya. Pasti sih semua anak merasakan bagaimana sih ini saya bisa dan tapi ternyata tidak bahwa ini Kira-kira ada kendala ketika pas pelaksanaan selain tadi waktu itu anak-anak yang bawa alat peraga, ada lagi kendalanya lagi kan? kendalanya ya satu memotivasi anak ya, kadang kan anak kalau misalkan masuk saya sudah mengantuk ya, jadi semangatnya sudah berkurang, kita harus benar-benar itu sih yang saya rasakan di keterangan saya di sini kalau siang-siangnya meningkatkan motivasi anak. Nah, adakah strategi menurut Ibu menghadapi kendala yang tadi anak-anak ke bawah peraga, strateginya untuk agar tidak terulang kembali nanti? Diingatkan kembali pagi-pagi karena kan mau ini ya motivasi tadi pada depannya saya akan menerapkan games Luar biasa sekali, bagus Bu Rika, apalagi kemarin ada briefing ya, luar biasa, terima kasih sudah menginspirasi, kemudian strateginya udah mulai, semoga nanti kedepannya lebih baik. Terima kasih. Nah, mungkin cukup sekian dari saya.